Beliau kemudian memandikan sahabatnya siang dan malam dengan ayat-ayat suci Al-Quran selama 22 tahun lebih. Saya ulang, 22 tahun. Kamu pikir 22 tahun itu singkat? 22 tahun lebih baginda Rasulullah Muhammad SAW memandikan sahabat-sahabatnya dengan Al-Quranul Karim. Itu, camkan itu baik-baik. Sekarang pertanyaan saya, berapa lama Yesus mengajarkan kitab-kitab Paulus, Galatia, Roma, Filipi kepada muridnya? 1 hari? 2 hari? 3 hari? 4 hari? Berapa lama Yesus mengajarkan kitab Lukas kepada murid-muridnya? 1 hari? 2 hari? Berapa lama Yesus mengajarkan buku Markus kepada murid-muridnya? Kisah para Rasul kepada murid-muridnya? 1 Yohanes, 2 Yohanes, 1 Petrus, 2 Petrus. Kapan Yesus mengajarkan buku-buku itu? Kapan? Ada pernah Yesus? Nah, silakan Anda jawab. Saya diam. Jawab pertanyaan saya. Berapa lama Yesus mengajarkan kitab Galatia? Itu aja dulu. Kitab Galatia berapa lama Yesus ajarkan? Silakan. Baik. Yesus tidak pernah mengajarkan kitab Galatia kepada orang. Dah, itu tepuk tangan. Silakan saudara nilai. Lanjut. Saya bilang demikian. Lanjut. Kenapa saya bilang demikian? Surat Galatia, setiap surat yang ada di Alkitab itu di dalamnya ada perkataan Yesus, tapi tidak kemudian mengambil isi surat itu untuk diajarkan. Bingung juga kalau memang model penghujat semua. Jadi gini, bentar. Nah, jangan nangis dulu. Pura-pura kuat aja, Bang. Iya, begini, jangan nangis. Pura-pura kuat. Ya. Saya berikan contoh. Yesus tidak pernah mengajarkan Paulus tentang kitabnya Matius. Oke? Itu contoh. Lalu tapi di dalam kitab Matius itu ada firman Yesus. Contohnya, bila ada orang yang mempartiki kananmu, barulah pipi kirimu. Itulah firman yang keluar dari mulut Yesus langsung. Gitu. Tapi kalau kemudian Anda menanyakan apakah Yesus mengajar orang kitab orang, mengajar muridnya dengan kitab muridnya, itu tidak. Gitu. Enggak mungkin Yesus mengajar Matius dengan kitab yang enggak. Gitu. Oke, sudah? Sedih nggak? Kamu mengetahui keadaan kitabmu itu dengan kondisi kejujuranmu itu kamu beresi dulu jaringan. Sedih tidak melihat agamamu ini kamu sedih atau minimal malu tidak Anda itu melihat keadaan agamamu ternyata berasal dari buku-buku yang Yesus sendiri tidak pernah ajarkan? Malu nggak tuh? Malu nggak kamu? Itu pernyataan siapa? Itu pernyataan siapa? Malu nggak? Saya tidak. Lah kamu tadi mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan kitab-kitab tersebut. Kamu sendiri yang mengatakan Yesus tidak pernah membacakan, mengajarkan kepada murid-muridnya buku-buku tersebut. Betul? Betul. Ini dengar, Yesus tidak pernah membaca. Sudah selesai, gulung tikar sudah. Itu. Nah sudah selesai. Selesai berarti betul Kristen ini adalah agama yang berdiri sendiri, bukan ajaran Yesus. Udah ya? Ada lagi yang mau dibahas? Kan udah selesai, udah gulung tikar kan? Al-Quran sudah semakin benar. Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min 'indillah. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangannya sendiri lalu berkata itu dari Allah. Ternyata Anda sudah menjawabnya sendiri kalau kitab Anda itu bukan dari Tuhan. Jangankan dari Tuhan, dari Yesus aja kagak. Udah selesai. Izin. Saya belum menjawab seperti itu. Udah lanjut. Yang saya jawab. Saya sapa dulu. Saya menanggapi pertanyaan. Sabar, Pion. Clear kita.
Selamat pagi menjelang siang, Bang F. Logia. Bang F. Logia. Oke, Bang F. Logia. Selamat pagi. Oke, kita santun di sini ya, diskusi kita mau edukasi teman-teman di bawah ya. Boleh. Bang F. Logia, Ya. Tolong dibantu temannya yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengajarkan kitabnya Kristen. Bantu itu Bang. Bantu, Iya, iya. kasihan. Begini Pak, ya. Anda tidak mengerti terbentuknya kitab suci, kitab Alkitab itu bagaimana terbentuknya ya. Saya tidak tanya terbentuknya seperti apa Bang. Terbentuknya itu nanti pada saat pengkanonan. Nah, makanya Setelah Paulus framing yang setelah keluar Paulus kayak di gitu. penjara baru terbentuk buku-buku itu. Yang saya pertanyakan, apakah Yesus pernah membahas, mengajarkan kepada pengikutnya tentang buku-buku Galatia, Roma, Filipi, Korintus? Pernah enggak? Itu Saya jelaskan, pertanyaannya. saya Ya, jelaskan. silakan. Anda tidak perlu Silakan. berframing kepada saya. Saya jelaskan kepada Tidak ada Anda. framing loh, ini pertanyaan loh. Kalau Yesus tidak mengenal buku-buku yang mengantarkan Nanti Anda dulu saya menyembah jelaskan, kepada makhluk. saya jelaskan dulu kepada Anda. Saudara, Saya jelaskan kalau kepada Anda, Kalau Yesusnya tidak pernah mengajarkan buku-buku yang mengantarkan Anda menyembah kepada makhluk gaib yang datang kepada Paulus, udah selesai. Gulung tikar agamamu. Udah selesai. Ternyata Yesus tidak mengenal buku panduan kalian yang kalian pakai untuk menyembah makhluk yang bernama Yesus Kristus. Ya kan? Itu pemahaman kamu yang sengklek. Ya sudah, Otakmu yang kalau itu sengklek pemahaman semua. saya, Saya tolong bicara dulu Pak. Ada Ya, framing nggak keruan itu. ya, silakan Anda tunjukkan bahwa Yesus pernah mengajarkan buku-buku yang Anda tenteng ke gereja. Silakan. Justru Silakan. saya mau Saya jelasin diam. kepada Anda. Anda diam Silakan. dulu. Ya, saya diam. Tapi awas ya, kalau sampai tidak kena kepada apa yang saya butuhkan, saya minta kau colok pantatmu sendiri, habis itu kau cium. Ya. Maaf, saya harus tegas. Nanti saya boleh bertanya kembali ya. Boleh dong, silakan, jawab aja. Saya boleh bertanya kembali kan? Iya, jawab dulu. Apakah Jawab Yesus dulu. mengajarkan buku panduan yang kau gunakan untuk menyembah makhluk halus Oke. Saya jawab. yang kau sebut saya roh jawab. itu? Nah, silakan. Saya jawab. Terbentuknya Alkitab itu dituliskan justru itu mengajarkan tentang Apakah diajarkan oleh Yesus mengajarkan? justru itu bukan Apakah Tapi Yesus itu terbentuk pengajaran Yesus, mengajarkan Pak. buku-buku Mengajarkan yang kau tingkah tenteng, laku apa yang kau yang tenteng diajarkan ke oleh gereja bukan Yesus sebagai mengajarkan buku-buku untuk menyembah makhluk Beda dengan bertanduk Nabi Anda. 7, bermata 7. Jawab. Nabi Anda itu turun dari mana? Jawab Keluar dari dulu. Quran, Jawab. Apakah Yesus mengajarkan buku-buku Jangan yang kau dimut. pakai menyembah makhluk Jangan bermata 7 itu? Jawab. Jangan di-mute ya. Om F. Logi, artinya begini Bang, kita diskusi. Jangan di-mute. Langsung Saya konkret apa? aja apa yang ditanyakan, itu yang dijawab. Jangan melebar ke kiri ke kanan. Itu sudah jelas Bang Zuma mempertanyakan. Tinggal Saya sudah dibuktikan. jawab kok. Tiba-tiba di-mute, ngapain di-mute? Sabar. Sabar Bang, sabar Om. Sudah jawab katanya. Ayo coba diulang apa jawabannya tadi pertanyaannya Bang Zuma. Coba. Yesus tidak mengajarkan buku-buku, justru buku-buku itu ditulis karena Alhamdulillah. pengajaran Yesus. Tahu nggak? Alhamdulillah. Sudah selesai. Sudah selesai ya. Berarti Sudah clear, dua. Jangan kau balik-balik. Iya. Iya. Sudah clear. dua orang yang mengakui bahwa ternyata kitabnya Kristen itu tidak diketahui dan tidak Sekarang diajarkan aku oleh tanya Yesus. kepadamu. Masya Nabi mau Allah. keluar dari gua Masya itu, Allah. kenapa? Masya Allah. Masya Tiba-tiba Allah. jadi Nabi saksi. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, apa yang kamu pertanyakan? Silakan. Yang pasti kita sudah bungkus jawabannya, teman-teman. Kristen ini mengakui bahwa Yesus tidak mengenal buku panduan kekristenan yang mereka sebut Perjanjian Baru, di mana isinya Siapa yang kepada makhluk bertanduk 7 dan bermata 7. Ya, silakan. Siapa yang mengelegalkan nabimu yang keluar dari gua tiba-tiba jadi nabi? Tak ada, jawab.
Oke. Baginda Rasul Siapa saksinya? Allah wa Rasulullah Jawab. wa khataman nabiyyin. Jadi siapa saksinya yang keluar tiba-tiba jadi nabi? Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu Al-Qur'anul Karim, dan Al-Qur'an ini diberi legalitas oleh Rasulullah. Wahyu dari Ketika dikatakan mana oleh Rasulullah, wahyunya? sabar. Sabar, Saya sabar, ditanya, Bang. saya menjawab. Oke? Saya ditanya, saya menjawab. Khuzu Al-Qur'an min arba'ah, min abdillah, dan seterusnya. Terimalah Al-Quran ini dari keempat sahabatku. Disebut nama-namanya. Disebut namanya. Abdullah bin Mas'ud, Salim, Mu'az bin Jabal, Ubay bin Ka'af. Disebut namanya. Artinya standarisasi tentang Al-Quran jelas berasal dari Rasulullah. Sedangkan Anda menjawab standarisasi Bible perjanjian baru ternyata bukan dari Yesus. Udah selesai. Dah selesai. Terkait dengan saksi Al-Quran Lanjut Bang Zuma, lanjut. Diselesaikan dulu Bang Zuma. Baru Bang Evlogia bicara. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian bahwasanya ketika berbicara mengenai saksi, Al-Quran menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 166, Allah dan malaikatnya menjadi saksi pewahyuan Al-Quran. Allah dan malaikatnya juga menjadi saksi kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 96, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, cukup aku dan nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas seluruhnya. Begitu juga Yesus. Di Yohanes 8 Yesus berkata, jika engkau menghakimi seorang penghakimanmu itu, dan aku tidak menghakimi oleh seorang pun, sebab jika aku menghakimi, penghakimanku itu betul, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku berdua dengan Tuhanku, Bapakku. Akulah yang bersaksi tentang diriku, dan Bapa yang bersaksi tentang diriku. Hanya dua yang bersaksi. Kul kafa billahi syahida baini wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Katakanlah kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sungguh dia Allah mengetahui, maha melihat akan segala hamba-hambanya. Tuh jelas. Jadi yang menjadi saksi adalah Allah. Sama seperti Yesus, Yohanes 8 nomor 16, 17, 18. Yesus bersama dengan Tuhannya, hanya berdua saksi. Atas kenabian Rasulullah, seluruh umat Islam di atas muka bumi ini menjadi saksi secara turun-temurun. Paham ya? Sampai di situ. Ya, silakan. Sekali lagi, saudara kita dua orang ini mengimani, mempercayai Yesus tidak mengenal buku-buku Kristen yang Kristen pakai untuk menyembah makhluk bertanduk tujuh dan bermata tujuh. Demikian. Oke, terima kasih Bang Zuma. Jadi ini mungkin Kristen ada 3. Selamat siang Bang Pendeta King. Bang Pendeta. Assalamualaikum Ayahanda. Ayahanda Juma. Ternyata Bang Pendeta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan aku typing Bang itu panggilan. Oke, gitu. Siap. Oke, Evlogia, Bang Om Evlogia sudah kita clear di sini ya, bahwa memang ternyata teman-teman Kristen tidak bisa membuktikan. Belum clear. Tadi sudah dijawab semua. Belum clear. Kami tanggapi, biar kami Oke, tanggapi. satu-satu. Bang Evlogia, kita serahkan dulu ke Pion Catur ya. Pion Catur. Bang Om Evlogia, sabar dulu. Kumpulkan dulu data, catatan-catatan nanti dipertanyakan lagi. Anda tuh kalah. Duh, sebentar Bang. Dengan Iya, saya. Sabar. Iya, oke. Clear. Bang Pion, lanjut Bang Saya Pion. tanggapi ya. Oke. Jadi, Baik data, logis dan rasional ya. iya, betul. Di dalam konsep Al-Quran, Muhammad diwahyukan firman Allah melalui malaikat Jibril ya, atau Roh Kudus ya. Benar ya? Oke. Benar tidak? Ya, oke. Terus Ya. ini diulang-ulang lagi. Siapa yang mengklaim itu
Roh Kudus atau malaikat Jibril itu dari Allah. Jangan-jangan dia itu malaikat Jibril buatan sendiri, bukan? Karena kalau tanpa dia Muhammad nggak ada apa-apanya. Soalnya Muhammad nggak ada firmannya, tapi Jibril inilah yang mendikte Muhammad. Itu loh. Muhammad itu kosong. Tanpa Iya, Jibril. memang betul. Tidak Itu dia. seperti Paulus yang suka ngarang kan? Betul itu. Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu betul. Benar pernyataan kau itu. Nabi Muhammad. Kosong kan? Betul kosong. Yes, benar Kosong tanpa sekali. Jibril, kan? Benar sekali. Dia tidak bisa mengarang. Tidak seperti Paulus dan penulis-penulis Bible lainnya yang sudah kau akui bahwa Yesus tidak mengenal tulisan mereka. Betul itu. Al-Quran mengatakan Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Katakan kepada manusia, kesempatan wahai saya Nabi bicara, Muhammad, Roh Kudus Kesempatan saya bicara jangan menurunkan Anda ambil. Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah Ini kesempatan beriman saya bicara. dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Betul. Nabi Muhammad tidak mengarang Al-Quran. Nabi Muhammad sepenuhnya menerima Al-Quran dari Roh Kudus yang diutus oleh Allah. Kebalik dengan pengarang-pengarang kitabmu, mereka menulis kitab itu dengan karangan-karangan pribadinya. Demikian, lanjut. Yang mengarang Baik, siapa? bandingkan Yang dengan mengarang. Bandingkan dengan Yesus. Firman yang keluar itu dari mulut Yesus sendiri, tidak didikte oleh malaikat Jibril. Berarti Yohanes Yesus itu adalah 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku Tuhan. Yohanes sendiri. adalah Tuhan. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa, oleh Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan. Anda Lanjut. tidak mengerti Di dalam Juma. Yohanes itu sendiri Tak disebutkan mengerti. Bapa dan aku adalah satu. Bagaimana teman-teman? Masih mau dipertahankan pion ini yang nggak ada ilmu sama sekali? Lebih baik turunkan saja ya Jibril itu Bang Juma. tanya sama kau. Kayaknya Juma. dia nggak datang deh. Nggak ada ilmu, nggak ada ilmu. Juma. Cuman curhat. Iya. Juma. Iya paman. Juma. Iya paman. Jibril itu naik turun tuh 50.000 tahun. Ya, sekali naik turun tuh 50.000 tahun. Bagaimana nabimu bisa terima wahyu berangsur-angsur? Bagaimana tuh? Sekali naik ada 50.000 tahun. Iya. Jadi Muhammad itu berapa juta tahun? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hanya sekejap mata pun. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? 50.000 nabimu umurnya berapa tahun? Umurnya berapa tahun nabimu itu? Masuk akal nggak? Coba kau hitung. Gini aja, Paman. sorry. Gini aja, Paman. Paman tolong bantah tema kita gitu. Bahwa ajaran Kristen itu adalah pembuat kejahatan. Gitu, Paman. 50.000 tahun loh, nggak masuk akal kan? Sekali naik turun 50.000 tahun. Oke, Ayah anda Juma, ini mungkin Masuk akal sakit nggak? setuk ini mungkin. Allahu Akbar. Masuk Sorry akal ya, saya nggak? lagi Fir. Iya, Yetno monitor, Bang Yetno. Kamu Yetno. bertanya seperti Yetno. Aduh. Saudara bertanya tentang hal 50.000 tahun. Apa ndak malu bertanya kayak gitu? Nggak malu. 2 Petrus 3 nomor 8, 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Tuhan. Nah sekarang Paulus Nggak menulis usah surat kau itu. kadang-kadang. Nggak usah kau kadang-kadang. Dia 2 Petrus 3 nomor 8. di Quran itu tidak jelaskan demikian. Buka kalau ada memang di Quran atau kau ambil dari Bible. 2 Petrus 3 nomor 8. 1000 Nggak usah kau tahun. ambil 1000 nggak tahun. usah kau ambil 1000 dari tahun. Bible. 1000 Datamu tahun bukan bagi di manusia. Al-Quran. Datamu ada nggak di Al-Quran? Kalau memang ada 1000 tahun, aku salut. Asdani, monitor Asdani. Kasihan kayak gitu bang Yesus. Masa dinaikkan lagi bang, kasihan Iya, nanti saya- setuk pula dia. Iya, ngomong juga susah sih itu. Asdani monitor, teman-teman Kristen tolong yang berkualitas bisa naik di atas. Di siapa Bang Pendeta? Itu Keisa. Saya fokus dulu Kaisa, selamat naikin. siang Kaisa. Halo, selamat siang Kaisa.
Iya siang juga. Ya Islam Kristen bang. Ya, Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ada yang disampaikan, warahmatullahi Bang? wabarakatuh. Nyimak Ada yang aja saya disampaikan ini. bang. Saya mau nyimak aja. dulu. Nyimak. Iya. Nyimak tolong di bawah aja ya bang. Ini untuk hotel iya. bang. 2 tempat bang. Oke, siap. Iya makasih banyak ya bang. Iya, ya, maaf. Iya tidak makasih apa-apa. banyak bang. Itu siapa Bang Hans? Hen, selamat malam, selamat siang Hen. Siang bang. Islam Kristen bang. Islam bang, sorry bang, turunin aja bang. Nggak, kalau ada yang sampaikan dulu bang. Nggak ada bang. Nggak ada. Yaudah makasih ya bang. Halo bang, kak sini selamat pagi. Halo kak sini main. Halo kak sini. Udah turunkan lah, nggak ada suaranya bang. Di atas lagi. Halo. Saya naikkan. Halo Fokus Bang di Wiki, bawah Bang saya. Wiki selamat siang Bang Wiki. Halo Bang Wiki, selamat siang. Halo Bang Wiki, selamat siang. Turunkan. Oke. Siapa lagi satu di bawah? Bang Jois, selamat siang. Bang Jois. Ini mau Bang Jois 3 nggak ada, turunkan. Oke. Dimohon ya yang naik itu Oten ya, dimohon untuk Oten. Di siapa Bang Kursi ya? Pangeran? Jafar. Halo Bang Japar, selamat siang. Halo Bang Japar. Halo Bang Japar, selamat siang. Aduh. Di atas lagi. Teman-teman kalau disapa 3 kali tidak menjahut kita turunkan ya. Monitor Bang Bedio. Islam itu Bang Bejo. Islam. Warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ini AKBP nih. Waalaikumsalam warahmatullahi KBP ya, Pangeran ya. Oh, jam segini suara kau cantik kali ya. Jam segini ganteng kali suara kau. Semalam kemayu kali. Mantap. Elis. Selamat siang Bunda Elis. Bunda Elis. Kak Elis. Ternyata kan ada juga ayat yang mengatakan Yesus itu batu. Selain apa? Yang Yesus adalah batu bangunan, ternyata ayat lain juga ada mengatakan Yesus batu. Ayahanda Juma. Dia lagi dia flu itu. Bang Zuma lagi flu. Ya halo. Ternyata ada juga ayat yang mengatakan Yesus batu ya Bang. Tuhan mereka batu ya. Ada. Selain Yesus adalah batu bangunan. Tadi aku baru tahu tadi. Ternyata mereka ini menyembah batu. Ya. Gimana ya tadi ya? Batu yang dibuang, bukan? Di Kisah Para Rasul 4:11 bukan? Di Lukas 4:20 apa? Yang di 2 Samuel 2:22. Gunung batu itu bukan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Bang Pendeta. Lukas 20 mungkin ya. Lukas 20, Markus 12, Matius 21. Bang Jois. Monitor. 2 Samuel 22. Ayahanda. 2 Samuel. 2 Samuel 22 ayat 1. Gunung batu itu. Dua. Batu, kan? Itu Gunung bukan batu Yesus. tuh. Ya. Itu gunung batu Tuhanku gunung. Ya kan di Bible mereka juga. Ya. Tuanku gunung batu.
Di siapa Bang Pendeta? Kenapa naik baru? Monitor Bang Ceo. Monitor Bang Ceo. Ya, Joyce, monitor Joyce. Joyce. ya, Ada Selamat muslim berpuasa, atau? Bang. Muslim Bang. Muslim. Ada yang mau disampaikan Bang Joyce? Iya ada. Bersama Gurunda ya? Silakan. Ya silakan. Bukan sama Oten. Hotelnya kayaknya nggak ada ini. Oh, ya nggak usah kalau nggak ada Oten. Belum naik. Satunya kursinya ya Joyce ya. Yang naik pada kursi. Siap. Ya. Itu Bunda Sofi, Iin, disapa. Iya. Monitor. Iin monitor. Bang, Iin muslim kah atau? Tidak menjawab 3 kali langsung turunkan Bunda. Bang Iin. Monitor Bang Jaber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang disampaikan Bang Jaber? Mau bertanya dengan Bang Juma boleh? Boleh. Ya, apa Silakan. yang disampaikan? Silakan, Mbak. Maaf Bang Juma, sebelumnya ini saya kan punya bos, dia agamanya Kristen. Dia baik banget sama semua orang atau termasuk saya gitu. Nah setelah saya pernah ngikutin Bang Juma gini, kira-kira saya ada hati itu kayak mau narik dia yang dia sembah tuh salah, jadi jiwa sosialnya tuh tinggi gitu. Maksud saya gimana ya cara untuk mengajak dia gitu, bukan sih yang punya orang yang udah punya agama kan nggak boleh dipaksakan gitu ya Bang ya. Iya. Jadi kalau menurut Bang Juma gimana ya? Soalnya saya belum bisa susah jelasinnya. Jadi intinya bos saya tuh baik sama semua orang, jiwa sosialnya tinggi termasuk saya. Maksud saya tuh pengen enggak dia masuk Islam, tapi pengen saya dia tuh membaca Bibelnya gitu. Gimana cara kasih taunya ya Bang? Gimana ya? Karena saya seorang apologet, maka ruang lingkup penyampaian saya itu mencakup tentang dialog diskusi. Jadi kalau ada ruang nanti ke depannya di sesi kebersamaan abang ini dengan temannya itu, ada ruang menjurus kepada keagamaan atau agama, coba Anda sampaikan aja, Bang. Aku melihat ada diskusi yang menarik lintas agama, mau nggak nyimak? Gitu aja. Maaf, Gurunda itu ada sih, Gurunda di Komal juga ada kayak gitu, seperti persatuan Muslim gitu. Debat kayak gitu. Bertanya begitu untuk khusus bertanya gitu, Gurunda. Iya. Itu. Jadi saya merasa kayak didorong hati itu untuk kalau kayak kasarnya nyelamatin dia gitu, bahwa dia tuh kayaknya salah sembah gitu. Ya enggak sih sampai dia mau masuk Islam, maksudnya dipelajari dulu Bibelnya gitu, supaya kebanyakan kan orang Kristen kan nggak pernah baca Bibel tuh, cuma imanin aja gitu. Maksud saya beliau rajin ke gereja? Enggak bang. Ya udah, buka pembicaraan aja. Bapak nggak ke gereja, Pak? Kenapa nggak ke gereja? Tuh. Nggak pernah, Bang.
saya Ya, oke. ya, Disampaikan aja Bang. Kalau menurut saya sih baiknya itu disampaikan aja. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang Islam, dijawab aja gitu tentang Islam, kebenaran-kebenaran Islam. Kalau tidak, ajak dia mendengarkan di saat Abang ikut live dialog antara Islam dan Kristen. Seperti itu pun. Kalaupun nanti masuk ke ranah pembelajaran, nanti diarahkan ke ustadz-ustadz agar diarahkan tentang kaidah-kaidah Islam yang gitu, syariat-syariat Islam. Tapi kalau masih ranah dari ya ajak aja dulu ikut mendengarkan dialog-dialog lintas agama. Iya, betul. Begitu. Betul. Ya. Kalau di sini kan dia cuma menggedor bagaimana perbedaan-perbedaan, menunjukkan perbedaan-perbedaan antara Islam dan Kristen. Gitu. Mungkin Kalau sudah sedikit meyakini Islam, mengenai baru tabliknya diarahkan aja ke Bang. ustadz. Sedikit Ya, Bang. ilmu mengenai tablik yaitu gini ya, sebenarnya kita Abang menguatkan diri, hanya Abang seorang Muslim bukan untuk menyampaikan. Dalam Al-Quran dikatakan kita untuk memanggil para kaum kafir dan ahli kitab ini untuk menyamakan persepsi tentang Tuhan. Jadi ketika ada ketemu dengan pembicaraan yang mengarah kepada ketuhanan, misalnya sedang berdoa atau dia bertanya tentang sholat, ya, tentang ibadah dalam Islam, sampaikan tentang ketuhanan yang sama, jadi menyamakan persepsi tentang Tuhan. Itu yang utama dulu dalam Quran kan, itu dia panduan dengan cara yang terbaik, sampaikan hikmah-hikmah itu. Jadi abang yang harus punya kekuatan modal dulu, yakin untuk menyampaikan. Makanya kaji Qurannya dulu Bang, atau ya kayak kalau Jumat tadi ajak, kalau bisa mengajak untuk mendengarkan dialog diskusi di YouTube atau langsung di yang tentang pembahasan lintas agama bisa juga. Sudah jelas Bang Jaber. Monitor Bang Jaber. Saya sapa dulu ya, Bang Zaidai, selamat siang. Zaidai. Iya, sinyalnya itu Bang. Iya, sinyalnya itu nggak bagus. Bang Jaber izin turun dulu ya Bang Jaber ya, mau naikkan Oten ya Bang. Oke. Yang Muslim mohon ditahan dulu ya. Ini khusus ruangnya untuk Oten ya. Yang Muslim. Ada sesinya ntar ya. Oke, selamat pagi Bang Jasan. Halo Bang Jasan, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Sampaikan Bang. Salam kenal buat Gurunda, saya dari Medan. Ya, Sama Bang, dan juga Bang. Horas belajar juga. Horas abang Anda. Buat saudara-saudara saya yang ada di Komal ini, saya penikmat Gurunda. Di room ini terlalu banyak noise. Saya mohon itu aja masukan. Terlalu banyak noise, jadi saya edukasinya nggak nyampe gitu. Apa yang dinyampaikan sama Gurunda, kawan-kawan yang lain. Jadi yang noise mute aja. Yang berkomentar pun nggak usah banyak kali. Itu komen di bawah juga. Banyak ngatakan host tegas, host berisik, host noise. Nggak ada tindakan apa-apa. Entah apa yang diomongin pun kita kurang paham Gurunda. Jadi maksudnya roomnya agak dinormatifkan aja gitu. Sekian, terima kasih. Salam kenal Ya, Gurunda. terima kasih. Terima kasih Bang Jasan. Bang Pendeta, Noise, tolong di hostnya yang noise. Masa host. Coba. Halo, selamat pagi Bang Isan. Halo Bang Isan, selamat pagi. Halo Bang Isan, selamat pagi. 3. Dah. Monitor Bang CP. Monitor CP. CP siapa CP? Mana ada CP ini? Itu. Oh, GP. GP. Halo Bang GP, selamat pagi. Siang Bang. Selamat siang. Islam Kristen Bang. Kristen. Ya. Iya. Tadi judulnya kan begini Bang. Kenapa Bang Kristen padahal di Bible Kristen tidak ada keselamatan Bang? Judulnya itu tadi Bang. Enggak, itu yang ajaran Kristen pembuat kejahatan. Iya. Maksudnya gimana itu?
Apa sudah ada orang-orang Kristen yang membunuh atau gimana? Wah, larinya ke situ. Lucu itu. Yang disebut kejahatan itu kebalikan dari kebaikan. Jahat, baik, buruk, dan seterusnya. Nah, agama Kristen ini mengajar manusia untuk menyembah kepada sesamanya makhluk. Yesus mengajarkan menyembah kepada pencipta. Kristen mengajarkan menyembah kepada ciptaan. Roma 10 nomor 9, barang siapa yang berkata Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Nah, ini mengajarkan orang menyembah kepada anak Maria. Ending-endingnya yang disembah bukan anak Maria, tapi penyesat yang datang kepada Paulus yang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Gitu bang, makanya tema kita ini menarik. Ajaran Kristen apakah pembuat kejahatan? Jawabannya ya. Coba anda lihat Matius 5 nomor 19. Dalami itu, dalami. Apa kata Yesus? Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada anak-anaknya, kepada istri-istrinya, kepada suaminya, saudaranya laki, perempuan, dan seterusnya, bla 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 bla, maka dia akan menempati tempat terendah atau terhina. Tuh, Kristen berhenti enggak dalam mengajarkan kekristenan? Tidak. Kristen ini secara berkelompok mengajak manusia untuk meninggalkan hukum Tuhan, menghilangkan hukum Tuhan. Efesus 2:15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan firman Tuhan yang ada di dalam Taurat dan segala ketetapan dan hukum-hukum perintah yang ada di dalamnya. Tuh, kejahatan enggak itu? Ya kejahatan loh, kok ngajarin orang kok menghilangkan segala perintah-perintah Tuhan. Itu kejahatan bang. Satu lagi sebelum saya bersin. Ternyata bersin dulu. Jadi gini, Anda lihat di dalam Lukas 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu, dan kau jadikan dia orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Tuh, siapa orang Farisi? Ahli kitab yang meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya. Kata Yesus, kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu siapa itu? Dan apa nama agamanya? Jadi tema ini betul. Sekarang saatnya saudara JP untuk merenungkan, memikirkan. Silakan. Ini sorry ya teman-teman, saya lagi flu. Ya lanjut. Bang Juma ini mantan Kristen atau kok hafal kali itu kitab kita? Ya karena kan Yesus mengajarkan kasihilah Tuhanmu dengan akal budi, dan Kristen ini datang kemudian dijual, dijajakan kepada siapapun. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, Matius 28 nomor 19. Kami orang Indonesia yang sudah beragama Islam dari lahir, ketika didatangkan kemudian Kristen melalui tangan-tangan para penjajah, ya kami tidak nerima begitu saja. Jadikanlah seluruh bangsa Indonesia, penduduk Indonesia menjadi Kristen. Ya kami nggak mau dong. Kami harus pelajari dulu. Ini Kristen apa sih sebenarnya? Kami pelajar siang malam. Oh ternyata Kristen ini bukan ajaran Yesus. Nah saudara kalau nyimak dari tadi bang, Kristen, teman-teman Kristen kita sudah mengakui bahwa kitabnya Kristen itu tidak memiliki legitimasi dari Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan buku-buku yang digunakan Kristen untuk mengajak orang menyembah kepada anak orang. Gitu bang. Iya, jadi kalau saya hafal sedikit dari isi Bible, itu wajar karena saya belajar. Silakan. Iya. Itu kan menurut Bang Juma atau menurut kitab kita? Menurut kitab Anda itu bang. Menurut kitab Anda. Gini bang, saya kan kurang juga baca-baca kitab. Jadi ya. Jadi saya kan juga maksudnya saya juga kaget ini kan Bang Juma hafal juga itu. Karena kita tidak diajarkan untuk menghafal apa. Jadi menurut Bang Juma itu Nabi Isa dengan Yesus dia gimana? Apa sama atau beda? Oke. Pertanyaan bagus. Mau bertanya. Ya. Sebelum saya jawab itu saya terangkan dulu. Yesus itu ada 2.
berdasarkan Bible. Yesus yang nabi yang mengajarkan Injil di tengah-tengah Bani Israel. Iya, izin Bang Juma. Ya. Itu kan menurut Islam, saya juga kan bertanya juga kan, di sini kita kan ada Islam, ada Kristen juga di sini di tempat saya ini kan. Katanya itu kan di Islam Nabi Isa kan diangkat. Kemudian di kita juga Yesus itu kan terangkat. Ya gitu. Jadi apa beda atau gimana itu, Bang? Saya bertanya aja dulu. Makanya segini, saudara. Sebelum saya jawab itu, saya terangkan dulu. Di kitab saudara itu ada dua Yesus. Yesus yang nabi, yang rasul untuk Bani Israel. Itu. Yesus yang nabi dan yang rasul ini, itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan Yesus yang Mesias palsu ini, itu bukan Nabi Isa. Yesus yang nabi palsu ini adalah yang kamu sembah, Bung. Yang membimbing Paulus menjadikan orang-orang di luar Yahudi menjadi pengikutnya. Itu adalah Mesias palsu, Yesus palsu. Jadi kalau saya ditanya apakah Yesus dan Isa itu sama, kalau Yesus yang nabi, yang rasul, yang khusus spesial diutus untuk Bani Israel, itu adalah sama dengan Nabi Isa alaihissalam. Tapi kalau yang keluar dari Yerusalem yang mengaku-ngaku Yesus, itu tidak sama dengan Nabi Isa. Itu tidak sama dengan Yesus yang asli. Itu adalah makhluk goib, makhluk halus yang Yesus asli nubuatkan, yang Yesus asli ramalkan, yang Yesus asli ceritakan di dalam Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26, dan juga dalam Lukas 21 nomor 8. Itu adalah Yesus palsu yang dinubuatkan oleh Yesus asli. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Saatnya sudah dekat, jangan kamu percaya. Jadi Nabi Isa dan Yesus yang adalah nabi dan rasul itu sama. Namanya kemudian dirubah menjadi Yesus. Nama aslinya adalah Yesua atau Iso dalam bahasa Aram, Isa dalam bahasa Arab. Sedangkan Isaus itu adalah Mesias palsu yang diajarkan oleh Paulus, karena Mesias palsunya memang datang kepada Paulus. Lahirlah agama Kristen. Ingat, Bung, habis ini Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau itu bukan Paulus yang didatangi oleh Yesus yang mengaku Mesias dan bukan Kristen, maka tolong tunjukkan kepada saya, hadirkan pendeta yang bisa menunjukkan kepada saya ucapan Yesus ini digenapi oleh siapa? Siapa yang didatangi oleh Mesias? Lalu pengikut yang banyak itu, orang yang disesatkan banyak itu nama kelompoknya apa? Setahu saya, yang datang setelah Yesus terangkat ke langit kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan Yesus asli tuh. Itu adalah Mesias palsu yang Yesus nubuatkan. Dan pengikut Paulus disebut Kristen. Itulah orang banyak yang disesatkan oleh Mesias palsu tersebut. Jadi itu yang di surat apa tadi itu? Di ayat keberapa dia, Bang? Yang mana itu, Bung? Matius 24. Matius 24 ya. Iya. Data nomor 4. Bang Juma bisa buktikan bahwa itu palsu atau gimana? Bisa. Yang datang pada Rasul Paulus. Bisa, Bang. Bisa, Bang. Catat balik ya. Galatia 1 nomor 12 atau nomor 11. Dari nomor 11 sampai nomor 12 Anda baca. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Tuh, Paulus sendiri mengatakan bukan dari manusia, tetapi dari Kristus Yesus. Berarti sudah tergenapi adanya penyesat yang mengatasnamakan Kristus Yesus, tapi bukan manusia. Sedangkan yang keluar dari rahim Maria ini adalah manusia. Bang Suma, ya Paman, ada nggak pernyataan Bible yang menganulir ucapan abang ini? Ada. Di mana itu?
2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia? Saudara, Galatia 1 nomor 12, yang datang kepada Paulus katakan bukan manusia. Penyesat itu adalah, pembohong itu adalah, pembohong dalam bahasa Yunani aslinya di situ adalah kata planos. Penipu, pembohong, penyesat itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah antikristus dan itulah penyesatnya. Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia, dan itu adalah Yesus. Berarti Paulus dengan kata lain mengaku bahwa dia tidak mengimani Yesus itu datang sebagai manusia. Siapa penyesatnya sekarang? Jelas bang ya? Jelas itu. Saya tidak mengarang, tak ada kebencian. Saya semata-mata sebagai penginjil meluruskan ajaran Yesus yang dibengkokkan oleh orang-orang Kristen karena mereka mengikuti Yesus palsu. Ingat, Yesus asli di dalam Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat demi namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Izin bang, Matius berapa tadi bang? Matius 7 nomor 22 sampai 23. Matius 7 ayat 22 dan 23. Aduh, enak kali nih. Ya, jadi puluhnya ini semakin menjadi-jadi. Kok larinya ke sana? Matius 27 nomor 23. Enyahlah daripadaku, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku Yesus asli tidak mengenal kalian, wahai pengikut Yesus palsu. Jelas itu. Makanya Al-Quran mengatakan, wa iyad'una illa syaitanan marida. Sesungguhnya yang Kristen sembah itu adalah iblis yang terkutuk. Wa kana kafiru ala rabbih zahira, dan adalah orang-orang kafir itu tidak bosan-bosannya membantu iblis untuk menyesatkan manusia. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Saudara-saudara iblis adalah orang-orang kafir. Mereka berkongkok-kongkok untuk menyesatkan manusia, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Orang Kristen hamil, melahirkan manusia yang hidup dalam keadaan fitrah, bersih, suci. Begitu dia besar, diajaknya menyembah kepada makhluk aneh yang datang kepada Paulus. Jadi mereka berkongkok-kongkok menyesatkan manusia, anak-anaknya mereka sesatkan. Mereka memacari wanita-wanita Islam untuk diajarkan untuk menyembah kepada makhluk yang bernama Yesus tapi palsu. Itu yang dikatakan oleh Al-Quran. Silakan. Bang, cuma izin bisa direkam ini, soalnya itu saya mau, soalnya itu Pak Gembala kan nggak ada. Soalnya saya kurang hafal itu, kalau Bang bilang di ayat berapa itu saya cari di YouTube saya, Zulkifli M. Abbas Official. Iya. Hari ini pukul sekian. Judulnya kalian tuh kebakaran jenggot, kalian panik. Nah, itu judulnya. Jadi saudaraku, Islam datang itu tujuannya apa? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnasi, untuk kepada Anda, bukan kepada kami aja, kepada Anda juga, agar Anda kemudian meninggalkan ajaran paganisme tersebut. Tapi mungkin cara saya menyampaikan itu yang agak-agak keras, padahal Al-Quran sudah menjelaskan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah, dengan cara-cara yang baik. Maafkan saya kalau saya menyampaikannya tegas, keras, dan sedikit agak gokil. Saya dibesarkan di lingkungan Makassar, Bugis Makassar, yang susah untuk bersantun-santun selayaknya anda-anda semua. Untuk itu saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tapi paling tidak, unsur maqala wala tansur man qala. Lihat apa yang saya katakan, jangan kamu melihat siapa saya yang berkata. Silakan. Bertanya lagi boleh Bang? Silakan saudara. Ya, ini kan menurut Islam itu kan Al-Quran itu kan sempurna.
Ya. Menurut kita juga itu kitab juga sempurna. Jadi gini bang, kan kenapa beda dia? Nabi Isa dia lahir di pohon kurma, sedangkan Yesus kita lahir di kandang domba. Gimana? Kenapa sampai ada Allahu Akbar. Mohon maaf ini, soalnya saya kurang baca kan bang. Oke. Cuma Baik. Baik. Al-Qur'anul Karim menyatakan kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 79. Ayat sebelum tak tahu Bapak nak, merah. Agak merah. Ayat sebelumnya ayat 78. Mereka diantaranya ada yang buta huruf, tidak mengerti tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Mereka menulis, mereka menduga-duga berdasarkan angan-angan. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Hanya karena duga-menduga, hanya karena angan-angan, hanya karena hasil penyelidikan, hanya karena kesaksian-kesaksian, mereka menyusun buku-buku dan mengatakan itu dari Allah. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78-79. Dan itu fakta. Di awal tadi kita sudah menemukan dua Kristen, dan sudah banyak Kristen, dan bahkan seluruhnya Kristen, termasuk Elia Miron. Saya pernah diskusi head to head. Dia mengaku bahwa catatan-catatan Bible itu, termasuk Lukas, itu bukanlah firman yang Yesus langsung sampaikan kepada penulis. Artinya, kalau Al-Quran Anda nilai berdasarkan buku-buku yang hanya berlandaskan kepada hasil penyelidikan, maka tentu itu tidak setara dan tidak sebanding. Jangankan Anda bandingkan dengan Al-Quran kitab Anda itu, Anda bandingkan dengan hadits maudhu saja, kitab Anda itu masih kelabakan. Hadis maudhu loh, hadis palsu aja kitab Anda enggak. Berdoa buat Bang Juma bisa menjadi Paulus masa kini. Amit jadi Paulus. Sebentar Bang Papa, sebentar Bang Papa, sebentar. Saudara, belum lahir baru. Saudara, sabar teman-teman. Ini dengarkan saudara Papa. Paulus di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26 bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Ayo. Yesus menyayangi Bang Juma. Itu Alhamdulillah. pasti. Dengar. Apakah Paulus itu bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen? Jawabannya, ya paman. Tertulis di mana? Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Ternyata Paulus ketika dia kembali mengajarkan ajaran Kristen, masuk kembali ke Yerusalem, Paulus bertaubat. Paulus mempersembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Dia mentahirkan dirinya. Subhanallah. Jadi Paulus itu, ya udah, kalau menurut Bang Juma Paulus gak bertobat, Bang Juma lah yang bertobat. Paulus bertobat. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26. Paulus itu mati bukan dalam keadaan Kristen. Paulus mati dalam keadaan Paulus mati dalam keadaan Muslim. Dia bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Paham ya? Berdasarkan apa? Berdasarkan kitab Anda sendiri. Baca. Saudara-saudara Kristen baca, silakan saudaraku Kristen baca. Apakah agama Kristen ini ditinggalkan kembali oleh Paulus? Yes dan yes. Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Tertulis di mana Bang Suma? Ini yang ke-1000 kalinya. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus meninggalkan agama Kristen. Karena iblisnya sudah bisa panen. Iblis, ya Paulus kau udah mati aja lah, yang penting pengikut saya sudah banyak. Iblis bertepuk tangan dengan banyaknya orang Kristen. Sekarang kesimpulan saya gini, saudara-saudara, saya mau pamit zuhur dulu. Kesimpulan saya nih kepada saudara Papa Jahat atau siapa ini, Papa Noel, dengarkan saya Pak. Yesus itu mengajarkan agama Kristen tidak? Yesus itu mengajarkan kebaikan. Bagus. Dengan kata lain, Anda tidak bisa menjawab karena Yesus tidak mengajarkan Kristen. Kalau Yesus tidak mengajarkan Kristen, lalu apa hal yang menyebabkan Anda menjadi Kristen?
Yang menjadikan Anda Kristen adalah iblis yang datang kepada Paulus dan teman-temannya. Saya kira begitu Maaf Bang teman-teman. Juma, maaf, bukan saya yang menyebabkan saya Kristen. Lalu siapa? Tuhan Yesus yang memilih saya. Bagus. Itulah yang saya katakan. Yesus yang berotoriter semua dalam hidup Bang Juma sekalipun. Bagus. Di dalam Yesus ketika dicobai di dalam Lukas 4, iblis datang kepada Yesus. Yesus, ya paman, jika engkau tunduk kepada aku Yesus, aku ini sudah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Jika engkau kemudian tunduk kepada aku akan berikan kuasa itu, dan aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu kata iblis. Yesus berkata apa? Dalam Yohanes 14 nomor 30, tidak lama lagi aku bersama-sama dan berkata-kata kepada kalian, sebab penguasa dunia telah datang, yaitu iblis, dan iblis tidak bisa berkuasa sedikit pun atas diriku. Dengan kata lain, yang diberi kuasa baik di langit dan di bumi itu adalah iblis, tapi iblis tidak berkuasa atas Yesus. Namun di dalam data 13 Lukas 4 tadi yang satu perikop Itu akhirnya apa dikatakan? lain, Bang. Iblis, Itu dengan lain kata, Bang, bikin itu. sabar. Iblisnya mundur dari Yesus, lalu iblis kemudian menunggu waktu yang tepat. Waktu yang tepat adalah ketika Yesus ingin disalibkan. Yesusnya terangkat ke langit, yang keluar dari kubur itu adalah bukan lagi Yesus, dialah yang datang kepada Paulus. Siapa yang datang kepada Paulus ini? Lihat, Matius 28 nomor 18. Dia makhluk ini memanggil murid tersebut lalu mengatakan kepada mereka, hei, ya paman, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu siapa? Intinya aja. Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit dan bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu bukan Yesus, tapi itu adalah iblis, Halal bin Zakar, yang datang kepada kalian. Jadi yang kalian anggap Roh Kudus itu bukan Roh Kudus, itu adalah makhluk gaib yang disebut sebagai Halal bin Zakar atau Lucifer. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Saya ibadah dulu sejenak. Terima nanti kita kasih, lanjut lagi. Bang. Iya, terima kasih banyak. Bang Juma ya. Oke. Soalnya HP ini dipakai juga. Ya, silakan. Terima kasih. Saya stay di sini untuk ibadah dulu. Nanti naik lagi Bang ya. Saya naik Baik, lagi. baik. Stay. Ya, sahabat-sahabat sekalian, saya izin Masih banyak, ibadah Bang. sejenak. Ya, kita masih di sini. Dengan kata lain, dengan lain kata beda Bang. Abang bikin dengan lain kata. Bang Papa. Ya, silakan Ya, menangis minta maaf. dengan Ada kata-kata nada-nada yang Anda kuasai. Bisa silakan. Nangislah. Ya, dengan terima kasih tangisan semua yang ya. Silakan. Ya, selamat siang. Bang JP. Bang JP. Halo Bang JP. Bang Juma suka pakai kata lain, bukan dengan lain kata. Sabar. Bang Papa. Iya, saya. Oke, kita santun ya, santun. Tolong ya. Ini room Pendeta betulan nggak ini? Iya, ini pendeta. Jadi begini Bang Papa, saya di sini selaku host ingin memandu teman-teman dalam berdialog dan diskusi dengan baik, tanpa ada kita saling menyakiti antara teman-teman Kristen dan Islam, agar kita dapat poin pengetahuan, edukasi. Sebentar Bang, ini maunya judulnya dikoreksi Jangan bisa. dipotong, lagi ngomong sampai potong, yang dapat sampai itu. Halo. Ini salah. Gimana? Kristen nggak punya ajaran. Kristen itu Bicara mengikut kok ajaran lagi Yesus. dengerin dulu. Titisan bicara itu Abah, Papa sampai diam dulu biar selesai. Tengah-tengah potong. Kapan dapatnya? Mengikuti pengajaran Paulus nggak ada adabnya, yang sudah ada diajarkan para nabi dirubah-rubah sama dia. Ini rumahnya Muslim. Udah dikasih tahu dari tadi, sudah sepakat kalau bicara satu-satu potong dengerin. Mau kalau di sini nggak mau ikut aturan, jangan di sini. Papa. Diskusi di sini. Kenapa di sini dikatakan ajaran Yesus membuat kejahatan? Karena di Matius 7 ayat 21-23 tadi Papa, bahwasanya kalian itu diajarkan untuk bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, melakukan banyak mujizat demi nama Yesus. Itu di Markus 7 21-23. Lalu apa kata Yesus? Enyahlah engkau Kristen, engkau pembuat kejahatan. Itu ada Papa di Markus 7 21-23. Makanya kami mengatakan Kristen pembuat kejahatan.
Dari mana ayatnya? Di Markus 7, 21 sampai 23, Yesus mengatakan kalian adalah pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kalian yang melakukan mujizat demi nama Yesus, kalian yang mengusir setan demi nama Yesus, kalian yang berbuat demi nama Yesus. Itu ada pakai data, Bang Papa. Kami nggak sembarangan ngomong. Keping umur lu 50 tahun. Dan kenyataannya si Papa Noel tadi sedang menampilkan hasil dari pengajarannya itu pembuat kejahatan tadi ya. Begitu masuk Bahkan kemari, berusaha untuk mengacaukan orang yang sedang berdiskusi tenang, tertib. iya, tadi mau diturunkan aja tadi. Kalau ada yang kayak gitu diturunkan aja dulu. Ada yang bertanya baik-baik, jangan dinaikkan dulu yang nggak baik. Moderator. Jangan rubah judulnya Papa Noel ya, karena kau sendiri menampilkan yang ditampilkan dalam judul Kristen pembuat kejahatan. Kau masuk kemari, room ini sedang diskusi ilmu, menyampaikan keilmuan dari Bible-mu dan juga dari Al-Quran. Tapi kau masuk membawakan kekacauan. Itulah yang kau tampilkan. Sama kan pembuat kejahatan kan kau? Sama. Sama. Kau sedang menampilkan itu kok. Kenapa kau komplain? Kan sesuai Papa. Orang yang berdiskusi sedang gusar, dia akan tertawa. Ada Bible-mu juga tulisannya. Bacalah. Itu orang nggak sopan ya kayak itu, Bang. Ada ngomong baik-baik ketawa. Ngerti nggak? Izin lu Bang, 1,6 penonton. Ini Bang Jumanya lagi sholat, jangan kemana-mana. Lagi sholat, siap sholat makan, nanti kembali lagi begitu. Jadi nggak usah kemana-mana dulu. Ya, lalu saya ingin katakan bahwasanya saya tidak henti-hentinya mengatakan bahwasanya Kristen itu tidak ada keselamatan, Kristen itu tidak ada jaminan surga. Kenapa? Karena Kristen tidak diakui oleh Yesus. Ya, saya selalu mengatakan itu kepada kalian semua, baik Kristen maupun Islam. Kalian harus tahu bahwasanya Kristen itu bukan jalan keselamatan, karena Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Karena Yesus tidak pernah berkata Kristen adalah pengikutku, tidak ada. Dari mana datangnya Kristen adalah mengikut Yesus? Itu bukan berdasarkan dari Yesus, tetapi mereka sendiri yang mengklaim bahwasanya Kristen artinya pengikut Yesus, padahal tidak pernah diakui oleh Yesus. Ya, kalian hati-hati saudaraku umat Islam, jangan mau ditipu daya oleh pendeta-pendeta misionaris bahwasanya Kristen ada jalan keselamatan. Tidak ada. Tidak ada di dalam Bible Kristen masuk surga, enggak ada. Tidak ada di dalam Bible Kristen jalan keselamatan, tidak ada. Tetapi yang ada di dalam Islam. Islam di dalam Al-Qur'an, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya aku Allah meridhoi agama Islam. Lalu di surat An-Nisa 124, hai orang Islam yang soleh dan beriman, baik laki-laki maupun perempuan, kalian dijamin masuk surga. Ya, jadi satu-satunya jalan itu hanya di dalam Islam. Kristen itu tidak ada keselamatan. Ya, Kristen ada setelah Yesus mati 400 tahun. Setelah Yesus mati 400 tahun baru adanya Kristen di Antioquia. Ya, Bible mereka juga Yesus tidak pernah mengatakan itu. Ya, kalau kalian tidak percaya, kalian cari tahu kapan Kristen ada, apakah betul setelah 400 tahun. Ulang penjelasannya. Ringkas saja, Pak, ringkas. Iya, itu kan supaya kau paham. Aku nggak ngomong sama kau, aku ngomong sama saudaraku Islam. Gitu loh. Aku nggak ngomong sama kau, nggak ada gunanya. Aku cuma menyampaikan ini kepada umat Islam bahwasanya Kristen ini ada setelah Yesus mati. Islam, ya Al-Quran lah dibahas. 400 tahun yang lalu. Ya, kenapa kamu yang panas? Loh, bukan panas. Aku memberitakan ajaran yang benar, aku memberitakan sesuatu yang benar. Kenapa kau marah? Nah, tadi katanya Bapak Islam, tapi Bapak pendeta. Setahuku nggak ada pendeta Islam loh. Ya, saya pendeta, bukan pendeta. Saya pendeta King, rajanya pendeta yang menyampaikan sesuatu dengan lurus. Aku satu-satunya pendeta yang menyampaikan Bible itu dengan jujur.
Aku Bapak aja satu-satunya pendeta. identitasnya nggak jelas Bapak bikin. Bapak pendeta tapi Bapak Islam, memalukan umat Islam Bapak. Ya, enggak. Pendeta itu bukan punya Kristen. Kau buka Umat aja di Islam Google. itu umat yang cinta damai, enggak kayak Bapak punya identitas palsu. Aku kan damai. Kalian ke Jangan bikin gereja. pendeta. Islam itu Kenapa? ustad. Pendeta ini miliknya Hindu dan Buddha loh, bukan punya Kristen. Ah, tadi Bapak bilang Bapak pendeta Kristen. Siapa bilang saya Kristen? Saya pendeta. Pendeta Iya, King, Bapak. rajanya pendeta. Rajanya pendeta Saya tidak pernah ya. mengatakan saya Kristen. Saya rajanya pendeta. Saya tidak Tapi pernah Bapak mengatakan mengatakan saya Bapak Islam kan? Bapak Islam? Bapak rajanya Islam pendeta. Iya, Bapak Islam ya. Islam kan? Sekarang gini, kenapa kau Kristen Jawab dulu padahal pertanyaan tidak saya, ada Pak. Baru Bapak keselamatan? bertanya lagi. Jawab dulu Sabar dulu, saya sapa dulu. Iya. Laingan Dikitnya lah, purba kali selamat Bapak siang. tidak moderator. Aku moderator ya. Ya, Bisa gini. siap. Ya, moderator Pak Pendeta moderator ya. Oh ya. Laingan Purba, selamat siang Pak. Selamat siang. Oke, selamat. Saya harus moderator. Saya Kristen, saya Kristen. Oke, selamat datang ya Laingan. Selamat bergabung saya ucapkan di Komal ini ya. Harapan saya sebagai host di dalam memandu teman-teman diskusi, harapan saya adalah ada edukasi, nilai-nilai positif, pengetahuan tentang dialog diskusi kita antara Islam dan Kristen. Ini kita inginkan poin sebuah kebenaran-kebenaran yang benar, yang secara fakta, secara akal dan logis, dan juga bisa ilmiah dengan pembuktian-pembuktian diskusi kita data by data. Seperti itu Pak Laingan ya, harapan saya ya Laingan. Siap. Ya, berhubung kita di sini ada Gurunda Bang Zuma, tapi beliau lagi menjalankan sholat zuhur. Mungkin sebentar setelah sholat dan setelah makan siang beliau akan bergabung bersama kita. Tetapi sebelumnya itu mungkin ada juga saudara kita Bapak Pendeta King dari Vatikan. Beliau ini adalah salah satu pendeta yang raja pendeta di seluruh Asia Tenggara yang ditugaskan untuk wilayah Indonesia, yang dimana mengkuduskan pendeta-pendeta yang lurus. Begitu Pak Laingan ya. Dan juga ada Ustadz Bang Pratama, beliau juga lagi sholat mungkin itu. Dan AKBP Bang Bejo. Ada Bang Bejo. Begitu ya Bang Laingan. Harapan saya kita masih mengangkat tema ajaran Kristen pembuat kejahatan. Mungkin Bang Laingan ingin membantah atau menggugurkan tema ini. Terima kasih. Itu Bang Laingan mau nunggu Bang Zuma atau diskusi langsung? Nanti Bang Pendeta aja dulu, kita arahkan dulu Bang Pendeta. Nanti lihat situasinya, karena nanti juga ada kegiatan. Kalau memang bisa lanjut, kita lanjut. Tapi kalau memang ada waktu nanti kami harus melakukan kegiatan kami, mohon izin ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Berhubung ada Pak Pendeta ini, nanti diarahkan sama Pendeta. Oke, izin dulu ya. Setiap Kristen itu kepanasan ketika kami menggunakan PDT. PDT ini bukan punya Kristen. Ya, kalian cari tahu di Google, itu pendeta itu punya Hindu dan Buddha. Lalu di abad ke-13 itu diambil oleh Kristen. Kalian yang bukan punya kalian saja kalian malah. Padahal pendeta ini bukan milik kalian, tetapi kalian yang kepanasan